diskusi tentang hadis itu, hadis Najd sama Irak, saya beberapa kali nge-DM dia nggak ada jawaban. Ana ini yakin Bang Andir, Wahabi itu tidak ada yang paham ilmu hadis, ilmu usulul hadis ya. Yang saya maksud ilmu usulul hadis itu kayaknya Wahabi di Indo tidak ada yang paham. Hatta yang paling diustadkan di TikTok ini, Bang Mandar itu anak pernah tanya, antum pernah belajar enggak ilmu mustalahul hadis? Dia bilang ilmu usulul hadis atau mustalahul hadis. Dia bilang enggak pernah. Antum pernah baca satu kitab saja tentang usulul hadis? Enggak pernah juga. Ya, enggak pernah kok bisa menghukumi ini doif, ini soheh. Makanya anak pengen cari, kalau bisa ada dari kalangan Wahabi, terserahlah dari Wahabi ke atau Ikhwanul Muslimin ke Salafi atau Wahdatul Islamiyah sembarang. Yang penting paham ilmu mustalahul hadis, kita diskusi terkait hadis-hadis yang mereka anggap doif. Kan gampang tuh mereka mendoifkan hadis. Nah, sampai di mana sih pengetahuan kalian terkait mustalahul hadis itu? Tahu ndak apa namanya pembahasan tentang mustabih wal mutasyabih, muftarik wal muttafiq? Itu anak yakin ndak tahu itu. Ya sudahlah, tapi ya namanya Wahabi. Bahkan Sultan Mataram pun sampai sekarang ketika bilang doib Asar Bilal bin Haris, sampai sekarang tidak ada tuh jawaban dari dia kenapa Asar Bilal bin Haris dikatakan doib. Ana itu sampai sekarang bingung. Orang mengatakan hadis satu riwayat doif karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Loh, itu dia itu kan doif itu ditinjau dari sanatnya. Kalau pembahasan ta'arud dilihat ta'arud itu kan ada madlul dengan matan. Nah, itu makanya aneh kok bilang doif tapi yang dia bahas alasannya itu karena ta'arud. Doif itu pembahasan kan cuma 5, syarat itu kan cuma 5, seharusnya dari 5 itu yang bermasalahnya di mana. Kadang aneh kalau lihat Wahabi bicara hadis itu. Belum ada. Agak aneh. Tapi ya mau bagaimana lagi Ustaz? Bang Adir, namanya Wahabi. Nggak heran sudah. Mau dilanjut, anak ini sebenarnya pengen santai, agak mengantuk pagi-pagi ini. Assalamualaikum Bib, bagaimana kabar Bib? Baik, alhamdulillah sehat Ustaz Hilman. Alhamdulillah. Kemarin heboh Ustaz Hilman, Anda tunjukkan fatwa Wahabi yang membolehkan sodomi. Kita tampilkan rekaman video syekh-syekh mereka memberikan fatwa sodomi itu boleh bahkan wajib. Terus Anda tanya bagaimana pendapat Anda? Ini ada beberapa Wahabi, dibilang boleh kalau terpaksa. Nah sekarang kondisi terpaksa bagaimana, bisa digambarkan nggak? Kondisi terpaksa bagaimana orang bisa sodomi? Mereka membolehkan sodomi, rupa-rupanya bukan cuma karena syekh-syekh mereka membolehkan sodomi. Bukti rupa-rupanya fakta di lapangan nih Wahabi yang Anda ajak diskusi, mereka ada 3 orang Anda udah kumpulin ya rekaman-rekamannya. Ada 3 orang yang membolehkan sodomi. Ini kan luar biasa ya, ngeri gitu ngelihatnya, ini ngeri. Mereka membolehkan sodomi dengan alasan katanya tidak ada larangannya. Ya berarti kalau semuanya tidak ada larangan, ini gara-gara kagak belajar ilmu usul fikih nih. Berarti makan tikus boleh, makan cicak boleh, nggak ada larangan. Tapi kalau kita tahlilan, kita bilang tidak ada larangan, tetap tidak boleh karena Nabi tidak contohkan. Itulah sempitnya otak Wahabi. Pada intinya, yang aneh rekam nih udah 3 nih. Pada intinya Wahabi membolehkan sodomi, bukan karena fatwa-fatwa syekh mereka saja ya, tapi memang di lapangan faktanya mereka membolehkan sodomi. Kadang suka aneh yang begitu itu. Kalau untuk mereka tidak ada larangan boleh dipakai. Kalau untuk kita tidak ada larangan tidak boleh karena tidak mengikuti contoh Nabi. Kalau kita balik pertanyaan itu ke mereka, apakah Nabi mencontohkan sodomi? Ya Allah, Wahabi ini lucu-lucu. Lucu.
Katanya mengikuti salaf. Katanya mengikuti salaf. Sekarang tunjukkan ulama salaf, satu aja ulama salaf. Ya Hilman, Gebib. satu aja ulama salaf yang memberikan fatwa boleh sodomi atau bahkan wajib sodomi. Satu aja ulama salaf. Siapa ya namanya? Di kitab mana? Coba tunjukin. Ngoar-koar ngikuti salaf. Kami ini perbuatan kami mengikuti salaf dan pemahaman sahabat. Tunjukin satu aja salaf atau sahabat yang membolehkan sodomi. Sini ayo. Karena fatwa mereka sayangnya ada nih rekaman-rekamannya. Ini mengikuti salaf atau mengikuti nafsu? Jelas ikut nafsu yang itu kayaknya. Ya Allah, Wahabi. Yang kemarin itu bagaimana ya? Siapa namanya itu yang dari Yaman itu? Al-Misri. Bukan, ada satu lagi yang diskusi semalam itu. Siapa ya? Oh iya, yang pernah ngaji katanya pernah di Yaman, pernah Mix. ya X-Mix. Mix. Itu dia selepas yang habis Jumatan, itu habis itu dia bawa referensi dari salaf tentang semua bid'ah itu. Yang lebih bodoh lagi itu Wahabi, akunnya Aguste. Dia bilang Imam Al-Baihaqi sama Imam An-Nawawi Mu'tazilah. Kadang lucu-lucu banget. Kalau memang Mu'tazilah, kenapa dipakai kitabnya? Lucu. Ya. Kebiasaan mereka, Yai. Mereka itu menganggap Imam Syafi'i ahlul bid'ah karena Imam Syafi'i melakukan kunut subuh. Tapi kok pesantren-pesantrennya, sekolah-sekolahnya, masjidnya pakai nama Imam Syafi'i? Kan lucu, katanya Mu'tazilah, tapi dipakai namanya, dipakai kitabnya. Dustanya Wahabi itu di situ pendustanya. Tahu di Indonesia ini banyak bermadzhab Syafi'i, dibikin pondok. Nama pondoknya Imam Syafi'i supaya menarik orang supaya masuk. Padahal di dalamnya ajarannya bukan ajaran Imam Syafi'i. Membedakan kunut lah. Inilah pendomplengan nama ulama-ulama besar yang dilakukan oleh Wahabi. Ya, Wahabi.